Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pengakuan saya dulu pernah diajukan untuk menjadi calon legislatif. Saya dulu ikut sebuah partai dengan inisial warna merah. Tapi di tahun selanjutnya saya masuk partai warna putih. Dulu pada saat warna merah sekitar tahun 2013, 2014 saya pernah jadi caleg ya di tingkat kabupaten, dan di tahun selanjutnya saya pernah ingin juga jadi caleg lagi tingkat provinsi. Nah, saya tidak usah saya sebutkan nama saya siapa. Saya Mr. X ya, Mr. X saja. Saya Mr. X. Saya ingin klarifikasi bahwa saya sebenarnya adalah pernah diajukan menjadi caleg ya oleh kawan-kawan saya di partai saya. Tetapi sangat mengejutkan ya. Yang mengejutkan apa? Memang biaya untuk menjadi calon legislatif wakil rakyat yang ada di Senayan yang maupun di seluruh Indonesia itu tidaklah sedikit, teman-temanku semuanya. Itu menjadi caleg itu biayanya cukup besar, kawan-kawanku semuanya. Nah, yang pertama saya dulu diajukan menjadi caleg DPRD di kota inisialnya kota S. Nah, S kan banyak, bisa Surabaya, ya. S kan banyak, bisa Semarang, bisa Surakarta, Solo. Pokoknya inisialnya S deh. Saya dicalonkan dulu Bapak Mr. X, ya. Saya tidak mau menyebutkan nama saya. Saya juga merahasiakan identitas saya sebenarnya. Saya akan klarifikasi bahwasanya biaya menjadi caleg ini cukup besar. Nah, untuk kalangan orang biasa seperti saya, atau mungkin saya dulu adalah aktivis politik dari sebuah partai berwarna merah, dan saya keluar waktu itu pindah ke partai berwarna putih yang ada burung garudanya. Nah, memang untuk masuk partai itu mudah, gratis teman-teman semuanya. Kita malah dikasih banyak snack, dikasih pertemuan-pertemuan itu ya banyak makan-makan. Tapi juga kalau kita ingin menjadi caleg, saya kira dulu menjadi caleg itu mudah, seperti kita melamar pekerjaan, ngisi formulir dan lain sebagainya. Tapi ternyata luar biasa teman-teman, dana caleg itu bagi aktivis orang bisa sampai ratusan juta bahkan miliaran. Orang seperti saya dengan penghasilan mungkin gaji UMR aktivis biasa ingin menjadi caleg ya. Tapi kawan saya mengajukan bahwa dana menjadi caleg sekian-sekian. Dananya buat baliho sekian, dana buat kampanye sekian, belum lagi dana untuk politik uangnya sekian. Nah, ini yang paling penting teman-teman semuanya, adalah dana-dana saweran politik juga ya. Oke, saya akan belak-belakan untuk orang-orang biasa, aktivis atau orang masyarakat biasa seperti saya untuk menjadi caleg. Kalian harus sedia paling tidak uang 500 juta. Nah, kalau di zaman dulu saya mungkin kisaran antara 300 juta sampai 350. Tetapi sekarang nilai mata uang semakin naik, paling tidak zaman sekarang kalian harus menyediakan uang 500 hingga 600 juta. Ya wajar teman-temanku semua, itu wajar, itu nominal yang paling kecil. Uang di desa saya ya, dengan inisial M juga ya, di desa saya itu menjadi calonan lurah itu paling enggak kalian harus sedia keluar orang 100 sampai 200 juta. Itu pun kalau penduduknya masih sedikit. Kalaupun penduduknya bisa sampai ribuan, bisa sampai tuh 500 juta. Karena saya saksi mata sendiri. Saya dulu pernah jadi warga di sebuah desa M. Dalam pemilihan pilkades saja, serangan fajarnya itu saya bisa dapat 300 hingga 500 ribu. Waktu itu ya sekitar 2010, bayangkan. Nah, karena apa? Setiap tim sukses itu pasti mendapatkan bayaran lebih besar lagi. Nah, setiap calonan lurah itu ada serangan fajar ke setiap rumah dan memberikan amplop berisi uang. Jangan lupa pilih Pak Ikile. Jangan lupa pilih Pak Ikile. Nah, bayangkan kalau di dalam pilkades itu ada 5 calon lurah yang mencalonkan. Kalau lurah ada yang ngasih 100 ribu, ada yang ngasih 50 ribu, 75 ribu. Bayangkan satu kakak saja bisa mendapatkan uang 1 juta guys. Nah, itu baru pilkades, setingkat ikan teri, bukan ikan kakap ya, setingkat ikan teri. Tapi itu baru tingkat kades. Nah, kalau kita
caleg DPRD saja modalnya harus 500 sampai 600 juta. Bagaimana dengan DPRD dapil provinsi? Bisa sampai 1M tuh, 1M. Bagaimana kalau dapilnya bisa sampai nasional, DPRD nasional, itu bisa sampai 1M lebih tuh. Mungkin 2 alpat atau 3 alpat dana kampanyenya. Itu orang biasa. Nah, beda lagi kalau pengusaha besar, elit global. Nah, konglomerat ini dana kampanye jauh lebih besar karena dia mungkin punya penghasilan lebih ya, dinilai dari itu. Dan selanjutnya adalah artis. Nah, ini yang jadi fenomena kenapa banyak sekali partai-partai merekrut artis, karena artis namanya sudah tenar. Ahmad Dhani, Desi Ratnasari, Charlie Van Houten, Pasha dan lain sebagainya. Mulan Jamila. Karena apa? Karena artis adalah suatu hal yang sangat menggiurkan sebagai branding atau brand ambassador sebuah partai. Contoh Mas Pasha. Pasha ini brand ambasadornya Partai PAN ya. Ya sudah, kalau Pasha ya sudah di PAN dan ada branding tersendiri. Dan para artis ini juga menggelontorkan uang tidak sedikit. Banyak teman-temanku semuanya. Bisa sampai 2M, 3M atau 5M. Nah, dana kampanye ini digunakan banyak sekali untuk bagi-bagi rezeki kepada orang lain, mungkin untuk buat nyetak baliho saja, pemasangan baliho saja ini ya di perkotaan ya. Saya pernah tanya kepada agensi baliho yang ada di perkotaan di sebuah kota inisial S, saya sebut saja Surabaya. Nah, saya pernah tanya tuh kepada para tender, para pemilik baliho-baliho, bisa LCD, bisa baliho di tengah kota. Tergantung biaya, kalau di tengah kota itu bisa sampai satu pemasangan itu 50 juta ya. Satu foto baliho saja itu bisa 50 juta. Apalagi kalau kita banyak pasang baliho. Nah, itu baru caleg guys, belum presiden. Kalau presiden mah sudah levelnya sudah kelas kakap ya, mungkin modalnya bukan hanya M-man saja, mungkin sampai triliun ya, karena mencakup luar biasa ya. Nah, itu baru tingkat level caleg. Belum lagi nanti ada pilkades, ada tingkat kecamatan, tingkat pemilihan bupati. Bupati itu sekitar M-man kalau mau nyalon ya. Selanjutnya ada juga sebagai gubernur itu sampai lebih, itu bisa 5M, 10M tuh dana kampanyenya. Nah, seperti itulah ya. Uangnya ini kemana saja? Yaitu saya sebutkan tadi ya. Ya mungkin masuk ke partai bisa, atau masuk kepada kita dibagi-bagikan kepada masyarakat. Ayo pilih itu kan butuh uang guys. Kita buat konser yang ngundang Dewa 19 ya enggak mau kalau dia manggung dikasih gratis. Ngundang grup band Ungu ST12 itu juga kalau kampanye juga ada uangnya, bukan kaleng-kaleng uangnya ya. Nah, maka dari itu untuk membuat konser, untuk bagi-bagi kaos itu perlu uang, perlu dana kampanye seperti itu. Nah, maka dari itu teman-temanku semuanya, pikirlah 2 kali lagi kalau mau jadi caleg, pilkades, menjadi pemimpin di negeri ini. Biayanya sangat mahal, dan untuk balik modal saja itu ya mohon maaf, gaji caleg itu berapa sih? Gaji menjadi bupati itu berapa sih? Gaji menjadi gubernur itu berapa sih? Tidak sebanding dengan modal awal. Contoh kepala desa saja, nggak usah jauh-jauh ke kelas kakap kepala desa. Modal awal kepala desa mungkin untuk menyangoni orang-orang di sekitar warganya, serangan fajar maksudku, itu saja butuh uang sekitar 100 hingga 200 jutaan karena sudah membagi-bagikan politik uangnya. Gaji kepala desa saja itu mungkin ya mohon maaf ya, sekitar 7 juta sampai 10 jutaan. Itu kalau diakumulasi, berapa tahun sih kita menjabat jadi lurah? Paling 5 tahun, atau nggak tahu kalau sekarang sudah ada revisi saja jadi 9 tahun ya, saya juga nggak tahu. Nah, tetapi kepala desa itu kan mendapat keistimewaan khusus, ada tanah-tanah lahan yang bisa digarap sawahnya. Itu mendapatkan sebidang tanah, tergantung desanya. Kalau desa besar ya tanahnya juga besar, berapa bau, berapa hektar itu ya.
Nah itu bisa dikelola, belum lagi ada uang-uang masuk dari perusahaan, dari proyek-proyek buat jalan beraspal, buat proyek gorong-gorong, macam-macam lah. Itu pasti juga ada uang-uang yang turun dari pemerintah. Ada dana-dana bansos. Nah, saya curiga bahwa kenapa dana bansos tidak datang seutuhnya, tidak datang dengan adil. Mungkin ya mohon maaf ya, ditelep sama lurahnya, saya berbelakang saja. Ditelep sendiri sama lurahnya, sama pejabat-pejabatnya di sana. Karena apa ya, dikorupsi lah. Karena kalau uang modal kampanyenya belum balik ya mau gimana lagi. Kan Indonesia itu kan sudah terbiasa di negeri Wakanda ya, sogok menyogok. Pengen jadi TNI nyogok, pengen jadi polisi nyogok. Yang penting ada uang, urusan lancar mas bro. Urusan balik modal gak balik modal ya seperti itulah. Politik itu kejam ya teman-teman, buat pelajaran buat kalian semuanya. Itu baru kelas pilkada, sebelum kelasnya pilkada pemilihan daerah kabupaten provinsi lebih ngeri lagi guys. Maka dari tidak salah kenapa banyak sekali caleg-caleg yang setelah tidak jadi menjadi gila atau mungkin menjadi frustasi karena uangnya sudah habis digelontorkan untuk dana-dana kampanye seperti itu. Maka dari itu ya kalau bisa sistem ini mau sampai kapan Indonesia mengenai sistem seperti ini ya. Ya yang paling berkuasa ya orang-orang yaitu. Meskipun nanti siapa nanti yang jadi presiden, entah Prabowo, entah nanti Anies atau entah nanti Ganjar, sama saja. Kalau yang jadi presiden Prabowo, tetap Ganjar bisa jadi menteri, Anies bisa jadi menteri. Itu cuma akal-akalan elit global saja. Kita di bawah nggak usah rusuh, nggak usah bertengkar. Kita ya tetap jadi rakyat kok. Nah maka dari itu persiapkanlah, pikir dua kali kalau pengen jadi caleg. Oke, gitu saja guys pesan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.